Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu tentang identitas nasional. Adapun harapan atau capaian dari diskusi kita tentang tema ini, yaitu pertama, secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang identitas nasional. Yang kedua, secara praktis kita dapat menjaga identitas nasional kita sendiri, termasuk bagaimana kita bangga terhadap identitas nasional yang kita miliki. Lalu apa saja materinya? Di antaranya yaitu pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan identitas nasional. Berikutnya yaitu bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya mendiskusikan atau mempelajari identitas nasional. Berikutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangannya dari identitas nasional itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana lalu peran pemuda, mahasiswa, masyarakat secara umum dalam memperkuat, melestarikan, menjaga identitas nasional negara kita. Sebagaimana kita ketahui, identitas nasional itu sebagai jati diri sebuah negara, sebagai pengenal sebuah negara. Nah, maka penting dari si pemerintah membuat aturan apa saja identitas nasional itu. Lalu peran warga negara bagaimana menjaga termasuk bangga terhadap identitas nasional negara kita. Baik, kita mulai diskusi kita. Saya Antonita Barera akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional, faktor pendukung identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, karakteristik identitas nasional, dan Pancasila sebagai identitas nasional. Pengertian identitas nasional secara etimologi, kata identitas berasal dari bahasa Inggris identi, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat terhadap sesuatu. Nasional sendiri berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Identitas nasional atau national identi berarti kepribadian atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Faktor pendukung identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu pertama, faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Sedangkan menurut pendapat Robert de Ventos, sebagaimana dikutip oleh Manuel James dalam bukunya The Power of Identity, munculnya identitas nasional ditentukan oleh 4 faktor penting, yaitu yang pertama, faktor primer, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, faktor pendorong, yaitu pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern. Yang ketiga, faktor penarik, meliputi kodifikasi bahasa, tubuhnya, birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. 4. Faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Keempat faktor pendukung tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah melekat pada saat perjuangan bangsa. Berikutnya ada unsur-unsur identitas nasional, yaitu sejarah, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, kasta, dan kelas. Dari unsur-unsur tersebut dirumuskan menjadi 3 jenis identitas, yaitu identitas fundamental, meliputi Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara.
2. Identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 45, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaannya. 3. Identitas alamiah meliputi archipelago, pluralisme suku, bahasa, budaya, serta kepercayaan. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional. Cultural unity. Hal ini merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti psikologis antropologis. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, bangsa, dan negara. Oke, next. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila harus mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lebih cermat dan bijak dalam menghadapi tantangan zaman. Globalisasi tidak mungkin dihindari sementara arusnya semakin menajam. Sebagai identitas nasional, sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila bisa menjadi tameng bagi bangsa untuk menghadapinya dan menghindarkan bangsa dari keruntuhan. Dan selanjutnya, mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional? Pancasila dirumuskan atas dasar keanekaragaman bangsa Indonesia. Prinsip keanekaragaman ini digali oleh para pendiri bangsa. Filsafat diangkat, dinilainya, dan dimanifestasikan sebagai dasar negara. Dasar ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia secara nasional. Sebab membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa Indonesia menjadi kepribadian dengan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Apa pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional? Globalisasi memiliki dampak ganda terhadap identitas nasional. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang pertukaran budaya yang memperkaya wawasan masyarakat. Tetapi di sisi lain, hal ini dapat mengancam keunikan identitas lokal karena dominasi budaya global, terutama melalui media dan teknologi. Masukannya, nilai-nilai universal seperti liberalisme, konsumerisme, dan individualisme seringkali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional, sehingga menciptakan dilema antara adaptasi dan pelestarian budaya. Negara-negara yang mampu memanfaatkan globalisasi secara selektif dengan mengintegrasikan elemen global yang relevan tanpa globalisasi secara efektif, mengorbankan nilai inti lokal, cenderung lebih berhasil mempertahankan identitas nasionalnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ada satu lagi terakhir. Bagaimana menyimbangkan modernisasi dan pelestarian budaya lokal? Nah, pemerintah dapat menyimbangkan modernisasi dengan pelestarian tradisi melalui pendekatan yang strategis seperti integrasi teknologi dalam promosi budaya lokal, regulasi yang melindungi warisan budaya, serta penyusunan kurikulum pendidikan berbasis nilai lokal. Selain itu, modernisasi dapat diarahkan untuk mendukung revitalisasi budaya, misalnya dengan memanfaatkan platform digital untuk mengenalkan tradisi ke generasi muda. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam inisiatif pelestarian budaya sambil memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak situs-situs bersejarah, sehingga modernisasi dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas nasional.